Salam Biso-Baso Palembang. Ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Kejadian ini udah jelas-jelas di depan mata dan ada bukti videonya nih, gue tunjukin deh. Nih ya, buat kalian yang lapor-laporin Willy Salim itu buat apa sih? Jujur ya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Nama kota kalian bukannya makin bagus, tapi malah makin buruk. Lah ini tiba-tiba banget ada artis, mantan artis, influencer yang merasa paling tersakiti. Jangan denial, jangan mentang-mentang itu tanah kelahiran kalian terus kalian bela mati-matian, kalian menutup mata gitu. Kejadian ini udah jelas-jelas di depan mata dan ada bukti videonya nih, gue tunjukin deh. Aku yang ambil dagingnya, makanya aku ambil lagi. Itu kan sendiri. Ya aku nggak matang-matang yuk. Apinya kecil, aku bilang 10 jam matang-matang ini. Iya. Berarti kenapa kalian hanya berfokus kepada kesalahan si Willy Salim yang kurangnya persiapan, yang ninggalin rendangnya pas lagi dimasak, makanya warga pada ngambil. Kenapa? Bahkan kalian juga menuduh Willy Salim settingan. Seharusnya kalian tuh berfokus sama apa yang dilakukan sama oknum warga di sana, yang udah jelas-jelas di depan mata dan ada buktinya, bos. Ini jujur ya, kalau gua ada di sana yang udah jelas-jelas rendangnya belum matang, ada polisi juga yang ngejagain, terus habis itu ditinggal sama Willy Salim, gua nggak akan ambil, sumpah gua nggak akan ambil. Mau sampai jam 4 pun bakal gua tungguin, cok. Tapi kok warga di sana malah ngambil, berarti ada yang salah dong. Nah, harusnya kalian tuh berfokus ke sana gitu loh, memperbaiki diri. Itulah yang harus dirubah. Gua nggak habis pikir, kalian tuh artis, mantan artis, influencer, tapi kenapa pemikiran kalian kayak gitu? Jangan denial, jangan menutup mata. Ini udah jelas-jelas salah. Minta maaf harusnya, jangan si Willy Salim yang minta maaf. Kalau kalian ngebela hal ini mati-matian, gimana negara ini mau maju, bos? Dan gak bosan-bosannya berkali-kali gue ingetin kepada para netizen, jangan pernah menyamaratakan semuanya. Gak semua orang Palembang itu kayak gitu kok. Laporan apa, Mas? Laporan apa sih? Ngelaporin yang rendang kemarin, Willy. Kayaknya nggak bisa masuk deh laporannya deh, nggak masuk deh. Dia kan nggak ada ngehina apapun loh, cuma bilang rendangnya hilang. Itu bener hilang, kenyataan. Lu mau ngelaporin apanya, Mas? Apa yang mau lu laporin? Karena menulis rendangnya hilang gitu. Lah kan emang hilang rendangnya, say. Lu gimana? Rendangnya memang hilang pas ditinggal. Ya kan nih. Dia bilang nih ya. Boleh mencari adsense, kita boleh tenar. Tapi yang sangat disayangkan, tenar hanya untuk menjatuhkan Kota Palembang. Ini yang kami sangat prihatinkan, apalagi ini tragedi rendang hilang. Berarti artinya hilang, ada yang mencuri, kan? Hilang ada yang mencuri mah itu ininya elu dong. Itu persepsinya elu. Lu itu bener, itu fakta. Itu fakta rendangnya hilang. Mas bro, bang, apa manggilnya kalau orang Palembang? Kan rendangnya emang hilang. Lah terus nggak mau ditulis rendang hilang gitu. Berarti rendang apa? Rendang raib. Rendang raib. Rendangnya udah raib gitu ya. Heran deh, si Willy udah minta maaf malah dilaporin. Mau ngapain sih? Aneh. Pakai dilaporin pasal apa, Mas? Pasal apa ngelaporinnya? Pelanggaran apa? Dia nulis rendang hilang, emang hilang. Hilang di gondol jurik, makanya dia nggak terima. konten kreator kayak Willy Salim ini memang harus dilaporkan dan sudah dilaporkan. Konten kreator yang tidak berbobot, seolah-olah berbagi padahal flexing. Konten lu bukan meninggikan masyarakat bawah, tetapi malah menghina, ya, melecehkan mereka, apalagi kepada masyarakat Palembang yang seolah-olah itu lu mau menunjukkan citra mereka itu lapar, liar dan lain sebagainya. Padahal lu sendiri orangnya nggak tahu aturan. Apakah ada surat izin keramaian di sana? Dengan memasak 200 kg daging, emang lu nggak punya tim yang jagain? Hah? Nggak mungkin kan? Kayaknya lu kalau turun juga pakai pengawal deh. Nggak mungkin banget lu nggak punya siapa-siapa untuk menjaga kondusivitas dari
berjalannya konten lu. Maka lu jangan coba minta-minta maaf deh. Itu sama dengan lu ini kan kamu nggak diundang ya di Palembang. Lalu lu seolah-olah menjelekkan masyarakat Palembang. Kalau menurut gue itu lebih ke penghinaan sih terhadap ras ya. Ingat, jangan rasis bro. Perbuatan lu itu rasis menurut gue ya. Tidak perlu ucapan, perbuatan saja sudah cukup itu untuk mengatakan lu itu rasis. Gue bukan orang Palembang, tapi gue sakit hati kalau orang Sumatera dicitrakan seperti itu ya. Jangan main-main kau sama orang Sumatera, bro. Apa dia nih lur? Iya perkara rendang sampai kemana-mana ya saman ya. Jadi cek nih lur, soal kasus rendang itu pertama aku sudah nahan diri nih untuk speak up. Tapi makin kesini kayak makin tidak rasional lagi nih sudah Tapi sejujurnya kalau dari dulu tuh aku memang sengaja nih tidak galak nak berkomentar atau terlibat dengan kasus. Pokoknya dengan topik-topik yang kira-kira bakal terjadi dua kubu. Ya karena ambil aman sih sebenarnya Dan tapi sebelum itu mau kasih dulu buat Kak Willy ya, Mang Willy yang sudah berbagi di kota Palembang, galak datang ke Palembang. Terus juga hari ini sudah klarifikasi juga babak barunya Respect bro pokoknya Oke, kita langsung ke poinnya. Anggaplah itu bukan kelalaian dari timnya Mang Willy. Tapi kita tidak bisa lur nak mengeneralisir segala sesuatunya tuh. Kalau cak ini berarti semua orang Palembang cak ini galau. Tidak, itu namanya stigma. Poin yang kedua nih, ada narasi yang menyanding ke video uang Papua sama uang Palembang. Di situ uang Papua tertib, uang Palembang cak itulah pokoknya Aku sumpah nak relate dengan video itu. Apa sih maksudnya Tapi aku udah sampai sekarang tidak relate itu video itu. Apakah maksudnya dengan kamu membanding kedua video itu, maksudnya itu Palembang yang begitu kota kalah dengan Papua yang lebih beradab itu kan. Nah justru kalau kamu melakukan itu, justru kamu sedang merasis ke kawan-kawan saudara-saudara kita di Papua sana. Ampunin aku dah. Pokoknya cek ini belana. Nah itu nak settingan, nak ida. Tapi maksud aku next time ke depannya, kau kan tahu itu akan menciptakan crowded, bahkan menciptakan keramaian. Di mana gulo bertumpuk di situ, semut belombok. Nah, cak itulah kira-kira maksudnya Cobalah pikir ke mateng-mateng nian, cak mana teknisnya, siapa yang jagonya, yang di lapangan cak mana membaginya. Setidaknya aku tuh punya pengalaman bertahun-tahun juga lah di dunia event organizer Kawan-kawan event organizer itu dibayar memang untuk ngurusi hal-hal yang kecil secara detail. Cak itu aku rasa untuk di media juga tidak jauh beda, karena aku juga pernah di media. Oh ya ngomong-ngomong, Mang Willy, izin keramaian diurus gak kemarin? Terus yang ngepam berapa wong? Ya sudahlah memang aku tidak ada di tempat kejadian, tapi aku dengar cerita dari kawan-kawan yang kebetulan ada di situ. Tidak ada maksud untuk membela kawan-kawan yang berebutan itu, bukan itu maksud aku. Kita sebagai konten kreator ada tanggung jawab moral. Nah itu dia, ketika pas lagi syuting sampai konten itu didistribusikan ke masyarakat, ditonton oleh beberapa uang, kira-kira ini akan bermasalah atau tidak. Jangan nak gimmick yang malah aku. Let me do that. Halo sahabat setia Aisyah Channel. Video aksi kreator konten Willy Salim yang memasak 200 kg rendang di pelataran Benteng Kuto Besak BKB Palembang mendadak viral. Namun, konten tersebut justru berbuntut laporan polisi usai rendang dilaporkan hilang. Apa alasan dibalik pelaporan ini? Siapa yang melaporkan Willy Salim? Willy Salim resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan oleh 3 orang pada Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025. 2 di antaranya adalah advokat bernama Rian Gumai dan Agung Wijaya. Pelapor ketiga merupakan kreator konten asal Palembang, Randy Aditya, yang dikenal dengan nama Rondut. Menurut para pelapor, aksi Willy dianggap telah menciptakan kegaduhan dan merusak citra nama baik kota Palembang. Rian Gumai menjelaskan bahwa konten tersebut membuat masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap kota mereka.
La bahkan menyebut bahwa laporan yang mereka ajukan bertujuan memberikan efek jera. Laporan yang dibuat ini untuk menegaskan upaya langkah hukum terhadap kreator Willy Salim agar ada efek jera sekaligus pelajaran bagi kreator lain yang terindikasi sengaja membuat konten tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum, juga dampak sosial yang ditimbulkan, kata Rian. Rian juga mendesak agar Willy bertanggung jawab atas kegaduhan yang sudah terjadi. Kami berharap agar laporan segera ditindaklanjuti. Kami juga akan terus mengawal hingga yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, ujarnya. Kasubdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan, AKBP Dwi Utomo, membenarkan adanya 3 laporan yang masuk terkait kasus Willy Salim. La menyampaikan bahwa pihaknya kini sedang melakukan penyelidikan awal. Kami akan meminta keterangan saksi-saksi, termasuk meminta keterangan terlapor WS, ujar Dwi pada Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025. Selain meminta keterangan saksi, polisi juga tengah mengumpulkan alat bukti lain untuk memperkuat laporan tersebut. Di antaranya adalah rekaman video yang kini telah beredar luas di media sosial. Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga akan mengumpulkan alat bukti kasus ini, kata Dwi. Proses penyelidikan masih berjalan. Jika ditemukan cukup bukti, kasus ini akan berlanjut ke tahap penyidikan. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Willy Salim. Bagi kalian yang baru mampir jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga berikan sedikit komentar positif. Untuk perkembangan channel ini Mimin ucapkan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.